Buat saya, ada 3 hal utama yang lebih baik disimpan sendiri dan nggak di-share ke orang lain. Yang pertama, love life, yaitu gimana kehidupan percintaan kamu dengan pasangan kamu. Kedua, langkah kamu selanjutnya, your next move. Maksudnya ini dalam karir atau bisnis. Dan ketiga adalah kondisi keuangan kamu. Ini termasuk pendapatan dan kekayaan kamu. Nah, di video ini kita akan bahas yang ketiga. Kenapa kita harus jaga supaya orang lain itu nggak perlu tahu berapa banyak uang yang kita punya. Setelah nonton video ini, kamu jadi lebih ngerti kenapa orang yang beneran kaya itu justru biasanya nggak pingin kelihatan kalau mereka itu punya uang banyak. Kamu bisa punya mindset yang lebih bijak bahwa kekayaan itu adalah angka yang ada di saldo tabungan kamu, bukan mobil baru yang orang lihat. Kaya itu ngerasa nyaman dengan kondisi finansial diri kita sendiri, bukan apa yang ingin kita kasih lihat buat orang lain. Dan buat kamu yang nonton sampai habis, seperti biasa, saya akan kasih beberapa tips gimana kamu bisa jaga privasi keuangan kamu dan nggak kepancing untuk pamer kekayaan. Jadi, stay tune. Kamu pernah dengar istilah stealth wealth, atau ada juga yang bilang silent money, atau quiet luxury. Artinya sama, gimana orang yang kaya itu bisa menyembunyikan kekayaannya. Ini bukan berarti mereka melakukan hal yang ilegal ya, kayak cuci uang gitu. Bukan, ini maksudnya gimana mereka nggak pamer kekayaan mereka dan berusaha punya gaya hidup yang mirip dengan orang kebanyakan. Mereka nggak kelihatan pakai perhiasan mahal, baju, tas, sepatu branded, atau bahkan naik mobil mewah. Kamu coba lihat deh, cara berpakaian orang-orang terkaya di dunia seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates, atau Warren Buffett. Kalau di Indonesia ada Lo Keng Hong yang masih pakai kendaraan umum sampai sekarang, atau mendiang Om Bob Sadino yang kalau kemana-mana selalu pakai celana pendek. Ini bedanya orang yang beneran kaya. Mereka nggak ngerasa perlu untuk nunjukin seberapa kaya mereka di depan orang lain. Memang nggak semua orang kaya itu seperti mereka ya. Nyatanya justru lebih banyak orang yang ingin terlihat kaya dan pingin dapat pengakuan dari banyak orang. Saya pun dulu juga seperti itu. Kita pingin ya, apa yang sudah kita capai itu dapat pengakuan dari orang lain. Tapi ternyata sekarang saya ngerti kenapa orang kaya itu justru nggak pingin kelihatan kaya. Pertama, semakin banyak orang tahu kamu punya banyak uang, semakin banyak juga orang yang pingin kenal dan berteman sama kamu karena mereka pingin sesuatu dari kamu. Kamu jadi susah mendapatkan hubungan pertemanan yang benar-benar tulus. Kedua, semakin banyak orang yang tahu kamu punya banyak uang, semakin besar juga resiko kamu. Kamu mungkin ngerasa bahwa kamu butuh pengakuan dan respect. Orang lebih menghargai kamu dan hormat ya sama kamu. Tapi nyatanya, banyak sekali orang yang nggak punya pendapatan sebesar kamu akan merasa kamu sombong karena pamer kekayaan. Dan ini bisa berbahaya buat kamu. Dari mereka yang pingin pinjam uang, bantu mereka secara finansial apapun bentuknya, sampai orang-orang yang pingin memeras kamu. Dengan gaya hidup yang sederhana, kamu bisa hidup lebih nyaman, lebih tenang, dan fokus sama hal-hal yang lebih penting. Kamu jadi lebih punya waktu dan kebebasan untuk milih apa yang jadi prioritas kamu supaya kamu bisa mencapai tujuan finansial kamu. Di zaman konsumerisme seperti sekarang, terlalu banyak barang, produk, dan jasa yang dibuat untuk nunjukin kalau kamu itu orang kaya. Padahal justru barang-barang tersebut yang ngambil kekayaan dari kamu. Misalnya kamu lihat ada orang pakai mobil baru dan mewah di jalan. Kamu tahu harga mobil itu mencapai 1 miliar rupiah. Yang ada di pikiran kamu, wah orang itu kaya ya karena punya mobil harganya 1 miliar. Padahal kenyataannya, saldo tabungan orang itu baru berkurang 1 miliar rupiah karena beli mobil itu. Setiap hari, terutama di kota besar seperti Jakarta, kamu dihadapkan dengan pertanyaan, apakah saya beneran pingin kaya atau hanya terlihat kaya? Nah, sesuai janji saya di awal video tadi, jadi gimana caranya kamu bisa punya mindset yang benar tentang kekayaan dan nggak kepengaruh sama budaya konsumerisme untuk pamer-pamer kekayaan? Pertama, pahami bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah apa yang kamu simpan dan nggak terlihat orang, bukan yang kamu belanjakan supaya dilihat orang-orang. Kedua, buat tujuan keuangan kamu supaya kamu tahu prioritas yang harus kamu penuhi terlebih dahulu. Kalau kamu terdorong untuk membeli barang yang kamu mau tapi belum perlu, coba ingat lagi prioritas kamu. Ketiga, fokus sama value atau nilai barang yang kamu beli, bukan harga, tampilan, atau mereknya. Coba pikir dan renungkan apakah barang yang pingin kamu beli ini udah sesuai belum dengan tujuan dan kebutuhan kamu. Keempat, jangan banding-bandingin diri kamu sama orang lain.
Tiap orang punya perjalanan keuangan yang berbeda-beda karena semua orang punya latar belakang finansial yang berbeda-beda juga. Jadi stop banding-bandingin kamu dengan orang lain. Dan ingat, apa yang kamu lihat dari orang lain itu belum tentu benar loh. Kelima, bersyukur sama apa yang kamu punya. Fokus untuk menghargai hal-hal yang sudah kamu punya. Ini bisa buat kamu untuk bisa berkata cukup dan nggak terus-menerus mengejar materialisme. Pada akhirnya, punya gaya hidup yang lebih sederhana dari yang kamu punya dan nggak mencolok, buat kamu punya ketenangan pikiran, kebebasan waktu, dan keleluasaan memilih apa yang benar-benar penting untuk kamu. Karena kekayaan yang sejati itu bukan dilihat dari barang apa yang kita punya, tapi gimana kita bisa hidup bahagia dengan nilai-nilai yang kita anut. Ingat bahwa kaya yang sebenarnya itu ibarat celana dalam, esensial dan penting untuk kita punya, tapi nggak perlu dikasih lihat orang lain. Itu aja dari saya. Kalau kamu suka sama videonya, jangan lupa share, like, dan subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di video selanjutnya.